Saudara, meski stok BBM sudah habis, SPBU swasta masih enggan beli BBM Pertamina. Salah satu alasannya adalah kandungan etanol BBM Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia merespons terkait SPBU swasta yang batal membeli BBM dari Pertamina. Meski stok BBM sudah habis, SPBU swasta masih enggan membeli BBM Pertamina. Salah satu alasannya adalah kandungan etanol BBM Pertamina. Dalam rapat dengar DPR awal Oktober, Vivo Energi Indonesia bilang ada beberapa hal teknis yang belum bisa dipenuhi oleh Pertamina dalam standar BBM yang mereka jual. Kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, siapa tahu apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami. Sedangkan Shell bilang sudah mengajukan impor pada Juni 2025. Saat ini Shell masih belum bisa membeli BBM Pertamina karena dalam proses pembahasan bisnis. Awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung. Sementara Dirut Pertamina Patra Niaga Ahmad Muhtasyar bilang salah satu yang menjadi kendala dalam kerjasama antara swasta dan Pertamina yakni kandungan etanol pada BBM murni atau base fuel milik Pertamina. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut, di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Merespons belum tuntasnya permasalahan stok bensin swasta, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa proses pembelian masih berjalan. Bahlil menyebut kuota BBM Pertamina cukup dan memastikan pemerintah sudah memberikan kuota impor. Stok BBM kita, mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite, itu cukup untuk 18-21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke? B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Dikutip dari Harian Kompas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan Presiden Prabowo menyetujui penerapan mandatori pencampuran bioetanol sebesar 10% atau S10 pada bahan bakar BBM jenis bensin. Bioetanol tersebut berasal dari bahan nabati seperti tebu dan singkong yang akan dikembangkan di dalam negeri. Langkah Kementerian ESDM akan mempersiapkan implementasi kebijakan mandatori pencampuran 10% etanol atau S10 pada BBM bertujuan mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada impor BBM. Namun DPR meminta ESDM memastikan kapasitas produksi dalam negeri memadai agar tidak terjadi impor etanol besar-besaran. Tim Liputan Kompas TV. Terkait kebijakan mandatori campuran etanol 10% di BBM jenis bensin, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Claudia Carla. Selamat pagi Carla, seperti apa sebenarnya implementasi kebijakan mandatori ini dan bagaimana dampaknya terhadap kendaraan? Ya, Gladys dan juga saudara, benar sekali untuk hal ini, kebijakan ini telah dikonfirmasi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa pemerintah akan mewajibkan penggunaan bahan bakar nabati jenis etanol sebesar 10% dan ini bagaimana metodenya nantinya akan dicampurkan. Jadi etanol ini akan dicampurkan sebesar 10% dengan perbandingan 10% etanol dan 90% bahan bakar minyak jenis bensin. Dan ini ada beberapa alasan Glennis dan juga saudara mengapa pemerintah akhirnya mewacanakan ini.
Di antaranya adalah dilihat dari bahan untuk membuat etanol ini tersedia di Indonesia, yaitu di antaranya seperti jagung, tebu, dan juga singkong. Ini tersedia di alam Indonesia. Inilah kemudian yang dilihat sebagai peluang untuk mencapai kemandirian energi yang telah dicita-citakan oleh pemerintah saat ini. Dan juga Glenis dan juga saudara, ada tujuan-tujuan lainnya yang hendak dicapai, diantaranya adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang kita tahu cadangannya semakin berkurang, lalu kemudian juga untuk mengurangi ketergantungan impor, dan juga dinilai etanol ini lebih ramah lingkungan. Nah, inilah kemudian yang menjadi alasan pemerintah kemudian merencanakan hal ini, namun tentunya ini juga menuai pro kontra di masyarakat karena memang ada kekhawatiran di masyarakat bahwa etanol ini dapat menyebabkan korosif ataupun karat pada tangki bahan bakar sehingga dapat menyebabkan kerusakan mesin. Ini pun juga telah dijelaskan oleh salah satu ahli, yaitu training analis PT Wahana Makmur Sejati, Wahyu Budi. Dia mengatakan memang untuk bahan bakar etanol ini memiliki sifat menyerap air sehingga memang bersifat korosif. Namun menurutnya untuk kendaraan terbaru memang telah didesain untuk tahan terhadap bahan-bahan bakar jenis korosif ini. Namun untuk bahan bakar, maksud kami untuk kendaraan lama inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Lalu kemudian, Lenis dan juga saudara, untuk hal-hal positif juga ada dari bahan bakar etanol itu sendiri, diantaranya adalah memang dapat menghasilkan bahan pembakaran yang lebih sempurna, lalu kemudian dapat meningkatkan oktan, dan juga kemudian dapat mengurangi emisi gas buang berupa karbon monoksida ataupun HC. Inilah kemudian dampak-dampak positif, namun tentunya penerapannya perlu kita sama-sama awasi karena masih membutuhkan terkait dengan bagaimana implementasinya. Namun dari pihak Wakil Menteri SDM ini menyatakan bahwa nantinya untuk penerapan kebijakan ini hanya akan berlaku di SPBU pemerintah, tidak berlaku wajib bagi SPBU swasta, sehingga nantinya ini akan bersifat kebijakan perusahaan masing-masing apakah akan menerapkan pencampuran ini di masing-masing SPBU-nya atau tidak. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.